Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Pak Imam. Bagaimana Pak Kiai? Sudah Sehat-sehat? ya, alhamdulillah. Ini subuh yang ketiga ya. Ketiga Ramadan. Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan saja untuk Ramadan subuh dan insya Allah hari ketiga ini ya dalam keutamaan Allah. Insya Allah. Begini, ini kita masih dalam proses awal perjalanan ini. Iya. Ini apa namanya, di dalam perjalanan Ramadan itu ya apakah orang bilang apa? Lihat bulan apa? Ru'yatul hilal. Apa? Ru'yatul hilal. Ru'yatul ya, hilal. artinya melihat atau meneropong bulan itu apa sudah ada. Meneropong apa? Tapi ada lagi satu apa? Hisab, metode hisab. Oh, saya kira nisab. Oh, hisab. Iya. Hisab. Artinya metode perhitungan. Itu kalau yang seperti itu bagaimana itu penjelasannya itu Pak Kiai, yang ada hisabnya, ada juga Ru'yatul hilal. Itu gimana kayak itu? Ya. Jadi menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu terkadang berbeda, terkadang sama. Kadang kita memulai puasa sama dengan saudara kita pemerintah dengan Muhammadiyah, kan Muhammadiyah sudah menetapkan lebih awal karena itu mempergunakan metode hisab. Oh, jadi yang berhitung duluan itu yang namanya hisab. Ya, yang hisab. Oh, yang duluan itu. Yang mau ngincang bulan itu namanya Ru'yatul hilal. Oh, yang lihat dia yang intip-intip itu. Iya, intip-intip. Itu apa namanya? Ru'yatul hilal. Oh, ru'yat. Oh, mau yang melihat, intip. mau melihat bulan. Mau melihat yang pakai alat itu. Ya. Oh, ya. Biasanya yang kita di Indonesia ini itu kadang dua-duanya terjadi. Maksudnya? Ada yang memulai puasanya berdasarkan hisab, ada juga yang memulai nanti setelah meru'yat, nanti setelah melihat bahwa sudah muncul bulan. Nah, oh, jadi ada yang dia puasa karena berdasarkan hitungan, ya. Ada yang berdasarkan penglihatan atau pengamatan. Oh, iya. Ya. Jadi kalau begitu pemerintah dia bulan. Pemerintah dan tidak lihat. Makanya diupayakan harus ada tempat-tempat untuk pergi mengincang, mengintip apa sudah muncul itu bulan. Nah, itulah yang disebut dengan metode ru'yat. Oh, tapi insya Allah kita kan sudah tiga Ramadan subuh yang ketiga ini berarti mudah-mudahan saja dan sudahlah seperti itu ya. Iya. Jadi tidak ada lagi masalah yang duluan ataukah gimana? Jadi itu tidak akan pernah bermasalah kalau tidak sudah saling memahami. Tidak bermasalah kalau kita sudah saling memahami. Yang kedua, dia tidak akan bermasalah kalau kita semua sudah tahu dan mengerti. Dia tidak akan menjadi masalah kalau kita sudah tahu dan sudah mengerti. Ya. Kalau begitu yang menjadi masalah tidak mau mengerti atau tidak mau tahu? Tidak mengerti dan tidak mau tahu. Sekarang apa yang harus dimengerti? Yang harus dimengerti bahwa ternyata metode hisab itu juga benar, ru'yatul hilal itu juga benar. Sama-sama punya dasar. Jangan kalau ada yang ditanya, kau sudah puasa? Oh, saya sudah puasa karena saya mendekatkan dengan pendekatan. So, silakan. Kan ditanya, sudah puasa Pak Imam? Oh, belum. Kenapa? Oh, belum ada hasil sidang isbat karena ditunggu dulu. Silakan, itu juga boleh. Jadi yang puasa duluan dengan bahasanya bahwa dia tidak ikut ru'yat tadi, tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Tapi dia bilang, tidak, saya mau ikut juga itu Menteri Agama itu apa ru'yat apa itu, tidak apa-apa sih. Asal jangan mengambil jalan ketiga. Apa itu? Dia bilang daripada bermasalah saya tidak mau ikut ru'yat, tidak mau juga ikut istam. Nanti saya hari ketiga baru saya. Wah, itu yang salah. Atau sekarang tidak mau puasa? Iya, karena sudah di luar itu. Iya. Sekarangnya memang kita harus himbau.
perbedaan-perbedaan dalam mengamalkan agama jangan diperbesar. Tapi carikan solusinya dan lihat sisinya. Karena ternyata memang setelah dikaji dari segi hukum, yang mau hisab itu juga sah, yang mau ru'yatul hilal juga sah. Berarti tidak. Nah sekarang saya sudah sering menyampaikan, 3 tahun yang lalu kita saya ucapkan di majelis ulama bahwa untuk tidak memperbesar perbedaan, semua umat Islam nanti kalau ditanya kapan mulai puasanya, maka jawab 1 Ramadan. Kapan melaksanakan Idul Fitri? 1 Syawal. Persoalan ada yang puasa Sabtu, ada yang puasa Jumat atau Ahad, ya terserah. Yang jelas 1 Ramadan. Oh, berarti kita pegang rapor-rapornya saja. Rapor-rapor umum. Kapan kau puasa? 1 Ramadan. Kapan kau tidak Idul puasa? Fitri. 1 Syawal. Ya. Idul Fitri. Nah, karena dikatakan paman syahida minkum asyhara falyasum. Jadi orang yang mengatakan, oh ya kalau lihat bulan itu silahkan berpuasa. Dan kalau sudah lihat bulan silahkan berbuka. Nah, jadi itu mengawali puasa dengan melihat bulan, mengakhiri puasa dengan melihat bulan. Nah, sekarang karena orang mengatakan saya tidak lihat karena saya sudah melakukan perhitungan. Nah, itu ya perhitungan itu. Karena ternyata kalau dilihat bahwa ternyata perbedaan antara metodologi hisab dengan itu bukan hari, cuma berapa menit, berapa jam, itu bedanya. Sehingga dikatakan memang wajar kalau ada yang sudah mendahului karena dengan yakin bahwa dia sudah ada bulan dengan berhadas dengan perhitungannya, ya silakan. Tapi kalau yang mengatakan nanti setelah saya melihat itu atau sudah ada laporan bahwa di antara sekian titik yang dilakukan peneropongan ini secara serentak, itu sudah ada yang laporan bahwa sudah ada yang melihat, nah itu sudah bisa kita jadikan dasar untuk memulai berpuasa. Dan itulah yang dijadikan dasar oleh Menteri Agama pada sidang isbat, meminta laporan dari seluruh petugas-petugas yang masuk dalam tim Ru'yatul Hilal. Kalau seandainya sudah ada yang melihat walaupun yang satu tempat, yang penting saya melihat, maka itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan satu hasil sidang isbat, diumumkan bahwa kita mulai Ramadan tanggal sekian. Ya, tanggal 1 Ramadan. Ada apa namanya di itu katanya bagaimana kan? Bulan di langit itu kan tidak seperti bulan Masehi. Iya. Bulan Masehi kan ada 30, 31. 31. Nah, Ya. sedangkan katanya bulan apa namanya? Bulan Hijriah. Hijriah katanya hanya 29, 30. Iya. Nah, jadi kalau dia tidak puasa di 29, dia tidak awali habis hari Syakbannya 29, berarti dia kena itu. Ya. Kalau dia Syakbannya itu 30 berarti berikut. Makanya tidak ada yang salah. Ada yang mencukupkan bulan Saban 30, ada yang mencukupkan 29 bulan Saban. Oh iya. Soalnya seperti itu. Ya. Oke, ada aja. Iya. Jadi itulah saya kira bahwa kita akan sepakat menerima perbedaan. Itu juga tidak mengganggu dari segi pelaksanaan ibadah berdasarkan hukum. Itu tidak akan terganggu. Karena ya apalagi Idul Fitri itu kan kita sholat sunnahnya itu sama. Jadi begini lagi nih. Ini berkembang lagi ini yang dianukan nilai. Sekarang oke. Kita pada posisi seperti itu kan, ya. Ada perselisihan itu kalau 1 sampai 1 hari itu terlalu jauh. Iya. Ya artinya 1 Ramadannya yang duluan 1 hari atau kali itu. Nah, tetapi sekarang di dalam kita dalam baru hari ketiga ini. Iya. Baru hari ketiga, baru hari kedua. Iya. Ketiga kan kita belum buka puasa ini. Iya. Sebentar. Baru 2 yang lewat. 2 yang lewat. Ya sekarang ini berkembang lagi ini ada pertanyaan lepas. Iya. Nah, dia bilang begini. Itu kalau itu jauh jaraknya, cukup 1 hari ya, 24 jam. Nah, tapi menjadi masalah sekarang itu gini. Karena sekarang kan waktu untuk ibadah ini utamanya imsak. Iya. Ataukah yang lebih yang lebih muncul kehati-hatian itu adalah buka puasa. Iya. Contoh saja kita Sulawesi Tenggara. Iya. Waktu berbuka puasa ada bilang apa? Imsak ya. Imsak ya. Apa tuh mulai menahan untuk menahan. Iya. Ya. Artinya secara umum toh. Iya. Juga termasuk buka puasa kan? Iya. Sekarang begini. Kita kan lebih banyak sekarang itu masyarakat
segala sesuatunya seperti yang kita singgung malam kemarin pertama. Buka puasa masyarakat itu Sulawesi Tenggara umumnya ya itu lewat media-media sekarang yang sudah smart, RRI, TVRI segala macam seperti RRI. Itu pasti bagaimana kita menyikapi ini dan yang bagusnya. Karena kalau RRI ini kan posisinya di Kota Kendari. Berarti dia akan waktu buka puasanya Kota Kendari. Bagaimana kalau di Konsel, Konawe Utara, Kolaka Utara, mereka itu kira-kira menurut Pak Kiai itu ikhtiarnya seperti apa yang bisa dilakukan supaya dia minimal tidak tepat tapi mendekati waktu berbuka puasa pada posisi waktu daerah yang berbeda ini seperti ini Kota Kendari dengan Konsel kan luas tapi ini Konsel Kota Kendari dan Konsel hanya perbatasan Tugu saja di pintu gerbang saja itu bagaimana anunya itu menurut Pak Kiai. Sekarang gini, kita harus mengatakan bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan itu terkait dengan dua hal. Pertama waktu, yang kedua ruang. Satu waktu, dua ruang. Yang kedua ruang. Jadi yang kita dalam ibadah itu kita butuhkan waktu dan ruang. Jadi kan dikatakan bagaimana orang berbuka di Kolaka? Itu kan Kolaka itu ruang. Nah kemudian waktu berbukanya, terkadang berbeda 1 menit bukanya di Kendari dengan bukanya di Kolaka. Kalau kita perhatikan itu yang ditetapkan seperti waktu buka puasa itu kan memang berbeda. Bau-bau ada berbeda. Karena apa? Waktu, ruang. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita melakukan suatu ibadah, dimanapun kita berada, maka ikuti waktu yang ada di wilayah itu. Nah, coba kita dari Kendari, dari Kendari mulai sahur, berpuasa. Tiba di Jakarta, ternyata kalau kita di Kendari itu jam 6 itu sudah harus buka, tapi Jakarta baru jam 5. Apakah karena kita mulai puasa di Kendari itu kita juga harus, saya sudah buka, sudah cukup saya. Itu tidak. Karena itulah tadi ruang dan waktu. Di mana kita berada pada saat tibanya waktu ibadah, maka disitulah kita akan melaksanakan ibadah. Barangkali ini minta penjelasan dari Pak Kiai lagi ini. Seperti tadi itu, karena ini dia berada pada waktu dan ruang. Apatah lagi Kota Kendari sudah ada apakah jadla insaki apa segala istilah itu. Konawe Utara ada, Kolaka Utara ada. Yang paling dekat lah, yang paling dekat lah Konawe Utara, Konawe, Konkep, Konawe Selatan. Yang saya anukan ini menurut Pak Kiai itu kira-kira bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan oleh umat kita di antara Konsel Konawe, karena Konawe kan berbatasannya Abilisawa dekat. Tapi dia pakai waktu itu Konawe. Sedangkan itu pintu gerbang juga dia dapat antar Kota Kendari. Begitu juga itu apa namanya? Begitu juga Konsel. Dalam itu sana itu hanya jalan saja. Jadi saya hanya mau membantu informasi kepada umat supaya mereka menyikapi. Biasanya bilang, kamu sudah buka nih waktunya, RRI belum? Ini. Jadi maksud saya itu waktu dan ruang ini kita persempit untuk konsumsi Sulawesi Tenggara khususnya yang daerah sekitar. Jadi maksudnya supaya petugas ataukah yang akan mengarahkan untuk orang berbuka puasa di masjid itu dia bisa cekatan sekaligus ada bahan ada informasinya Pak Kiai begini katanya. Bagaimana? Seandainya memang harus ada penentuan untuk yang dikatakan tempat terbit, mulai matlaknya kapan kita berpuasa di daerah ini. Kalau seperti Konawe, seperti Konsel itu kan masuk kedekatan. Tapi ada yang aneh, ternyata baru juga saya tahu, ternyata di Konkep itu ada memang wilayah itu berbeda 1 jam. Betul. Saya pernah ke sana melakukan sosialisasi lewat jembatan itu, dia bilang ini sudah jam 12 di sini. Pada di sini masih jam 11. Betul. Nah, itu yang dimaksud. Kalau sudah seperti itu berarti pada saat sudah jam 6 di sana dia harus berbuka, karena itu di situ datangnya ruang dan waktu.
waktu salatnya juga, tiba waktu salat duhur. Ternyata yang di sebelah itu belum salat duhur. Nah, jadi itulah kita katakan bahwa mengapa dikatakan ibadah itu harus selalu terkait dengan ruang dan waktu. Nah, coba bandingkan kalau seperti kadang ada orang yang pergi ke tanah suci. Pada saat balik, baru-baru melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ada pengumuman waktu duhur sudah masuk. Kenapa? Karena ternyata waktu balik di sana di bagian barat itu memang waktu subuh. Tapi cuma beberapa waktu kemudian sudah masuk dalam kawasan ini, sudah masuk waktu duhur. Coba diangkat, langsung sholat duhur. Padahal kalau kita di kendaraan, masa baru-baru salat subuh 1 jam yang lalu kita mau salat duhur lagi? Ini apa tidak salah, karena itulah ruang dan waktu. Nah sekarang bagaimana kira-kira yang kita melaksanakan ibadah puasa? Kalau seperti konawin, mudah-mudahan 1 malam. Dan kalau dia masih mempergunakan RRI, ya pada kan ikut kepada RRI. Cuma persoalannya kalau seperti kakak karena memang beda 1 menit, makanya dia juga di sana melaksanakan penetapan sendiri oleh pengadilan tinggi, pengadilan agama dengan Kementerian Agama. Jadi kadang beda-beda 1 menit kalau lokal dengan kita. Ya kemudian yang penting utama bahwa pada saat tiba waktunya di mana kita berada, disitulah kita akan melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan waktu itu. Iya. Berarti informasi atau penjelasan Pak Kiai ini mudah-mudahan saya tidak salah tangkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita semua. Jadi sambil kita mengikuti siaran RRI untuk itu, untuk istighfar dan segala macam istighfar itu, tetapi kalau tiba saatnya sudah di lokasi itu punya jadwal ada, maka dia harus cut untuk langsung berbuka puasa. Begitu barangkali sudah tiba saatnya di tempat itu. Jadi artinya tetap kita mengikuti siaran ini bahwa tenggang waktu yang lama itu, tapi pada saat itu kita sudah duluan buka kalau umpamanya waktunya. Dan itu juga kita ambil satu hikmahnya bahasa rahmatnya. Memang dikatakan kemarin kita bahas, percepatlah waktu berbuka. Tapi kalau ada yang beda selisih 1 menit itu kan sampai tidak membatalkan puasa. Oh iya. Nah, inilah salah satu di antara yang jadi selisih 1 menit dia lewat. Ataukah selisih 1 menit dia kurang sedikit, itu barangkali tidak akan mendatangkan hukum. Insya Allah asalkan jangan disengaja dan tidak akan memberikan mudarat bagi orang yang beribadah puasa. Soalnya kita ini biasanya tuh, masih ada 1 menit lagi kok begitu. Nah itu, ini belum apa-apa, belum puasa kurang 1 menit. Jadi saya kira tidak terlalu naif karena artinya kita berpikir kalau waktu buka sudah mau datang, masa 1 menit dikatakan kenapa mendahului, apa sudah tidak tahan? Bukan persoalan tidak tahan. Itulah seperti saya menyinggung malam pertama yang lalu beberapa malam lalu, saya bilang ini soalnya yang baca doa ini ulama besar ini. Iya. Jadi dia selalu ini kerongkongan sudah pasang. Itu yang menerjemahkan sendiri. Sehingga dia mengatakan itu kalau baca doa itu sudah buka. Karena kenapa? Dia bilang tadi sudah kerongkongan sudah basah baca doa. Itu kan tafsir sendiri. Jadi saya bilang, cocok juga betul juga itu yang baca ini kiai ini. Iya. Jadi sekarang ini saya jadi kalau dengan demikian maka ini saya mau ada yang mau pertanyaan lagi selanjutnya. Tapi waktu kita harus kita harus sahur karena ada keberkahan. Betul. Yang berkahnya itu yang saya mau. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.